Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang materialitas dan resiko audit. Pengertian dari materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupnya dapat mengakibatkan perubahan atas suatu pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi itu. Karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut. Contoh, jumlah yang material dalam laporan keuangan entitas tertentu mungkin tidak material dalam laporan keuangan entitas lain yang memiliki ukuran dan sifat berbeda. Maka, auditor dapat menyimpulkan bahwa tingkat materialitas akun modal kerja lebih rendah bagi perusahaan yang berada dalam situasi bangkrut bila dibandingkan dengan suatu perusahaan yang memiliki current ratio 4:1. Mengapa materialitas penting dalam audit? Di dalam audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan bagi klien atau pemakaian laporan keuangan yang lain bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Hal ini karena akan memerlukan waktu dan biaya yang jauh melebihi manfaat yang dihasilkan. Pertimbangan materialitas. Auditor melakukan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas dalam perencanaan auditnya. Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Pertimbangan kuantitatif terdiri dari yang pertama, laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan. Yang kedua, total aktiva dalam neraca. Yang ketiga, total aktiva lancar dalam neraca. Yang keempat, total ekuitas pemegang saham dalam neraca. Lalu selanjutnya ada pertimbangan kualitatif. Yang pertama ada kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum. Yang kedua, kemungkinan terjadinya kecurangan. Yang ketiga, syarat yang tercantum dalam perjanjian penarikan kredit bank untuk mengharuskan klien mempertahankan rasio keuangan dalam tingkat minimum tertentu. Yang keempat, adanya gangguan tren laba. Yang kelima, sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Hubungan materialitas dan bukti audit. Materialitas merupakan satu di antara beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan atau kuantitas bukti audit. Contoh, diperlukan lebih banyak bukti untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa saldo sediaan yang tercatat tidak disajikan salah lebih dari 100.000 dibandingkan dengan diyakini bahwa saldo tersebut tidak salah saji lebih dari 200.000. Semakin besar saldo akun, maka semakin banyak bukti yang diperlukan. Resiko audit adalah kemungkinan resiko salah saji bersifat material dan penggelapan fraud yang bisa lolos dari proses audit jika auditor tidak melakukan tugasnya secara cermat. Mengingat resiko itu, maka auditor harus melakukan pemeriksaan resiko (risk assessment) sebelum menjalankan proses audit, tepatnya pada fase perencanaan audit. Resiko audit kemudian tujuannya untuk mengukur dan memetakan resiko audit yang mungkin timbul sehingga bisa menentukan di mana proses pemeriksaan dilaksanakan secara ketat dan di mana agak longgar, di mana audit penuh dan di mana secara acak atau random audit. Jenis-jenis risiko audit. Nah, yang pertama itu ada risiko inherent atau inherent risk. IR adalah risiko yang mungkin timbul akibat karakter bawaan dari suatu transaksi, dan hal ini termasuk di luar jangkauan auditor dan perusahaan.
Kemudian ciri IR yang tinggi antara lain, pertama, terjadi profitabilitas atau dan indikator kinerja kunci lainnya yang terus menurun. Kedua, terjadi kekurangan modal kerja. Ketiga, tingginya aset menganggur atau tidak menghasilkan. Yang kedua, ada risiko pengendalian atau control risk. CR adalah risiko yang bisa timbul akibat kelemahan sistem pengendalian intern SPI perusahaan, entah karena desainnya yang lemah atau pelaksanaannya yang tidak sesuai desain sehingga tidak mampu mencegah potensi salah saji bersifat material dan atau penggelapan fraud. CR tidak bisa dikendalikan oleh auditor, akan tetapi bisa dikendalikan oleh perusahaan jika mereka mau. Kemudian, ciri CR yang tinggi antara lain, pertama, struktur organisasi atau SO tidak jelas dengan pembagian tugas yang tidak jelas. Kedua, tidak memiliki auditor internal dan komite audit. Ketiga, lemahnya pengawasan manajemen atau para manajer terhadap operasional perusahaan. Kemudian yang terakhir ada risiko deteksi atau detection risk. DR adalah risiko yang bisa timbul akibat kegagalan auditor dalam mendeteksi adanya salah saji bersifat material dan atau penggelapan fraud. DR ini ada dalam kendali auditor, maka sudah pasti mereka harus berupaya untuk menekan risiko ini hingga ke tingkatan yang paling minimal atau tidak mungkin menghilangkan risiko ini sepenuhnya. Kemudian, ciri DR yang paling tinggi antara lain, 1. Salah mengaplikasikan prosedur audit. Yang kedua, salah menginterpretasikan hasil audit. Ketiga, salah memilih metode uji. Dan keempat, pengujian CR yang kurang intensif. Itulah hasil dari presentasi kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.